Jadi hari ini aku gabut ya di hari Sabtu ya. Jadi aku curhat dulu guys. Jadi tadi itu tadi pagi itu sebenarnya aku gladi buat besok. Gladi acara lah, salah satu acara gitulah untuk besok gitu kan. Dan aku jadi operatornya as always. Um, dan apa namanya, pulangnya itu jam 3. Pulangnya itu seharusnya sih jam 2, tapi aku lama di jalan tuh jam 4 karena jarak dari rumah ke jarak ke stage itu lumayan jauh, bisa nyampe 1 jam 13 menit lah gitu. Dan dan aku tadi tidur dan aku baru bangun, dan hari ini aku baru bangun itu syuting jam berapa ya, 7.49, kalau kalian bisa cek di sini ya, 7.49, 7.50 sekarang, 7.50, dan aku baru bangun guys. Dan yes, what is up everyone, Augustina here. Apa namanya, tentu intro dulu ya guys ya. Tentu intro dulu, dan tentu facecamku masih gelap, hasil facecamnya masih gelap, dan aku mungkin kayak bakal upgrade gitu ya guys, dibantulah untuk gitu. Oke, so thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton, sudah mengklik video ini tentunya. Dan sebenarnya literally aku gabut. Tapi tadi aku main game, udah nggak dapat lagi game, udah bosen banget gitu kan. Udah bosan banget pas baru pulang langsung main, tiba-tiba langsung tiduran aja gitu. So yes, what is up everyone, Augustina here and welcome back to Augustina Channel here. Ternyata ternyata jatuh dia clip onnya. Nah, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian semua, banyak banget dari teman-teman semuanya juga. Ya, sama lagi satu juga aku mau ngasih tahu juga. Kalau yang kemarin itu ada sih tadi yang komen kalau Bang, bahas suara AI dong gitu. Itu tuh aku masih belum dapat aksesnya guys. Soalnya aku masih pakai yang free. Tadi aku dapat ngecek juga, tapi aku masih dapat yang free GPT 3.5. Dan kebetulan juga aku belum. Dan kebetulan hari itu adalah hari dimana hari tanggal tua gitu kan, bisa dibilang ya. Dan aku tidak ada duit gitu untuk mencoba OpenAI, untuk mencoba suara AI. Jadi mungkin kayak next aku pasti bakal bikin videonya, dan mungkin next bakal tak bikinin videonya, dan kita akan juga review gitu. Oke, so hari ini aku akan mau bahas tentang roadmap. Jadi banyak banget dari teman-teman, mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman yang pengen belajar programming, pengen belajar bahasa pemrograman, pengen belajar ngoding atau segala macamnya. Sebenarnya ini adalah untuk teman-teman yang pengen belajar programming. Developer roadmap di roadmap.sh ini merupakan opsional. Ini aku disclaimer dulu ya, karena tergantung cara belajarnya dari kalian juga gitu kan. Jadi aku hanya membahas alur belajar, atau kayak RPS ya, bisa dibilang ya, RPS atau silabus yang bisa kalau misalnya anak-anak kampus gitu bisa bilang silabus apa RPS ya, sama nggak sih? Ya sih, kayak kurang lebih sama sih ya kalau untuk kalau untuk di sekolah atau di tempat kampus itu mungkin kayaknya RPS atau silabus gitu. Nah, developer roadmap di sini merupakan kayak gaya belajar. Maksudnya kayak urutan belajarnya dari satu mata, dari satu role gitu, role atau bagian lah gitu. Misalnya kalau di programming itu banyak banget ada istilah-istilahnya guys. Di dunia IT atau di dunia programming apa segala macamnya, di dunia programming, learning some programming gitu, itu banyak banget ada pilihannya. Jadi kalau misalkan bisa lihat di sini, role based roadmap di sini ada banyak banget. Ada front end, back end, DevOps, full stack. Nah, banyak semacamnya. Ada Postgres, blockchain, Flutter, software architect, QA, sampai ada game dev nih. Ini baru game dev, technical writer, sama ML ops ini. Aku menarik banget sih ML, machine learning ops ini, atau React Native gitu. Nah, di sini juga, di bagian sini juga ada skill based roadmaps. Di sini ada yang namanya computer science, ada Vue, ada TypeScript, apa segala macam. Aku juga pengen lihat TypeScript bagaimana sih roadmapnya gitu kan. Ada best practice, ada backend performance, front end performance, dan segala macamnya. Ada questions, ada pertanyaan untuk interview mungkin, atau segala macamnya, mungkin bisa seperti itu sih. Oke.
Jadi kita hari ini jadi sebenarnya itu developer OPEPS ini juga merupakan salah satu cara bagian belajar juga. Mungkin kalau misalnya kalian belajarnya berdasarkan roadmap, boleh-boleh aja. Kalau misalnya kalian mau belajar sendiri atau belajar di internet atau YouTube, atau mungkin juga kalian belajar di salah satu e-learning atau di e-book apa segala macamnya, itu juga bisa tergantung kalian bagaimana caranya, tergantung kalian belajarnya seperti apa gitu. Oke. So kita akan ngelihat di bagian front end ini. Nah, di bagian front end ini kan banyak banget nih. Kalian harus di apa namanya tuh, di front end di bagian di sini ada front end yang namanya, kalian harus tahu dulu yang namanya internet. Kenapa bisa internet itu berjalan, apa itu HTTP, apa itu domain name, apa itu hosting gitu kan, banyak banget gitu kan. Banyak banget kalian harus belajar apapun semuanya gitu kan, kalian harus belajar internet. Nah, anggapan kalau misalnya di roadmap itu, di internet itu kalian udah ngerti lah bagaimana berjalannya internet gitu kan. Apalagi kalian dulunya pas SMA itu ngambil TKJ gitu. TKJ itu udah pasti kalian udah belajar yang namanya belajar internet lah gitu. Bagaimana caranya bikin sebuah topologi koneksi, bikin wifi, bikin ISP, mungkin bisa kalian kalau misalnya kalian pakai kalau misalnya kalian ngambil jurusan TKJ gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian udah paham ya sama internet, kalian harus belajar dulu yang namanya HTML. Sebenarnya sih untuk di SMA, kalau untuk di SMK sekarang atau di sekolah menengah kejuruan yang sekarang sih, kalau dulu tuh HTML tuh wajib sih. HTML tuh wajib untuk semua jurusan gitu. Walaupun kalian mau kalian mau multimedia, kalian mau RPL tuh udah pasti belajar web. RPL atau TKJ gitu. TKJ itu juga harus belajar HTML juga. Kayak gitu sih yang aku dulu ya pas aku SMA gitu. Terus di sini kalian juga harus belajar the basics seperti semantic HTML seperti apa, force dan validasi, accessibility dan SEO. Itu sebenarnya ada 5 bab yang harus kalian belajari. Terus ada CSS juga banyak banget di sini. Tapi yang paling penting itu adalah kalau misalnya kalian mau kalian juga harus belajar dulu ya, seperti ini dulu, bagaimana caranya belajar bagaimana cara kalian belajar untuk membuat belajar sebuah web gitu kan. Di sini kan kalau front end itu dia paling banyak banget demand-nya untuk di kerjaan gitu kan. Paling banyak demand-nya lah. Demand-nya untuk kerjaan, apalagi belajar JavaScript sekarang kan JavaScript lagi gede-gedenya nih, lagi dibutuhkan di tempat-tempat manapun gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya kalian mau cari tempat kerja yang kayak startup apa segala macam, JavaScript lebih diperuntukkan sih. JavaScript lebih diperuntukkan sekarang. Terus untuk back end, nah juga kalian harus juga belajar back end. Kalau misalnya kalian hanya belajar back end atau belajar back end aja tapi nggak belajar front end, kalian juga harus tahu juga belajar yang namanya internet juga, apa itu HTTP, ada begininya apa segala macam, apa itu hosting dan segala macamnya. Oke. Tapi yang membedakan adalah kalian harus cari tahu dulu. Kalian harus mau belajar bahasa pemrograman apa gitu misalnya. Kalau misalnya kalian mau belajar Rust atau belajar Go, kalian harus belajar satu dulu. Kalian harus belajar satu bahasa dulu. Kalau misalnya kalian udah ngerti satu bahasa, boleh dah kalian ngambil bahasa-bahasa lainnya gitu. Kayak misalnya nih kalian belum ngerti JavaScript tapi kalian belajarnya Python. Terus kalau misalnya kalian udah ngerti Python, kalian belajar Ruby, nggak kayak gitu cara belajarnya. Tapi kalian tuh harus ngerti dulu satu bahasa pemrograman. Terus kalau misalnya kalian sudah mengerti satu bahasa pemrograman, terus kalian sudah mengerti cara alurnya, workflow-nya seperti apa, caranya seperti apa, workflow-nya seperti apa, terus nanti kalian boleh deh belajar yang lain gitu. Soalnya kalau belajar satu bahasa aja, kalau misalnya udah belajar satu bahasa, udah pasti kalian udah ngerti bahasa yang lainnya gitu. Soalnya hampir sama semuanya, hampir sama workflow dari semuanya itu, workflow dari bahasanya itu. Tujuannya kalau misalnya kalian mau bikin aplikasi gitu misalnya, kalian harus belajar satu bahasa dulu yang harus kalian ahli, yang harus kalian ahli sebelum kalian belajar bahasa pemrograman lain gitu. Misalnya kayak ngerti JavaScript, kalian belajar udah mengerti banget JavaScript, kalian boleh dah belajar Python, terus Ruby apa segala macamnya, tergantung nanti milihnya kalian apa gitu. Kalau misalnya kalian mau
Kalian lebih, kalau maksudnya itu lebih gampang mendevelop sebuah aplikasi itu seperti apa, yang mana gitu. Gitu sih kurang lebih. Terus lanjut kita ke, oh ya, sama lagi satu juga, kalian harus juga ngerti yang namanya version control system. Jadi VCS itu salah satu hal yang sangat penting banget untuk kalian ya, untuk kalian belajar programming baik front end atau maupun back end gitu. Kalian juga harus belajar Git, juga. Jadi ada Git di sini. Jadi Git itu adalah salah satu bahasa untuk bikin VCS, version control system. Jadi kalau misalnya kalian bilang update apa segala macam, kalian bisa pakai yang namanya Git. Terus nanti juga harus belajar nanti kalian harus tahu juga gimana cara kerjanya GitHub, gimana harus ngerti juga bagaimana alur kerjanya dari GitHub, guys. Kalau misalnya kalian udah ngerti GitHub, udah ngerti Git, kalian juga harus ngerti yang namanya GitHub, gimana cara bikin repo di GitHub apa segala macamnya. Dan ada dua opsi juga, kalau misalnya kalian pakai yang namanya GitLab atau Bitbucket juga boleh. Ada dua opsi sebenarnya. Tapi yang penting, yang jelas adalah yang penting kalian harus pakai yang namanya yang penting kalian ngerti GitHub, gitu aja. Itu sih yang aku paling aku kasih tahu ya ke kalian semua ya. Terus juga kalian harus juga ngerti ya bagaimana belajar relational database. Maksudnya kayak database relational gitu, kayak misalnya relasi setiap database gitu. Relasi untuk database dari setiap tabel. Kayak misalnya kalian harus belajar belongs to, kapan kalian harus pakai belongs to, kapan kalian harus pakai has many, apa segala macamnya gitu. Tapi yang paling sekarang sering dipakai itu adalah yang di dunia kerja yang sekarang adalah masih dipakai yang namanya Postgres. Jadi benar-benar Postgres ini dia adalah salah satu banyak banget termasuk aku gitu kan, masih baru pakai yang namanya Postgres. Baru kali ini aku pakai yang namanya Postgres. Dan aku juga baru tahu kalau Laravel 11 itu, jadi selama aku bikin aplikasi itu dari level 7 sampai Laravel 8 itu sampai Laravel 10 itu aku masih pakai MySQL. Dan MySQL itu sebenarnya bagus juga sih kalau untuk pro develop gitu kan. Cuman kalau untuk membaca data atau menghapus data itu agak lambat di MySQL-nya. Dan setahuku kalau MySQL itu kok tergantung juga sama server dari hostingnya juga gitu kan. Enggak, ternyata pas aku lihat lagi ternyata MySQL memang lambat gitu, apalagi memuat 10 miliar data pada saat itu, memuat 10 miliar data ya, 10 miliar apa 10 juta ya pada saat itu ya, aku lupa sih. Jadi untuk pakai MySQL aja itu udah sangat lambat banget gitu. Jadi jadi lebih baik kalian harus belajar Postgres dulu. Kalau misalnya belajar Postgres, bagaimana caranya mengintegrasi Postgres menggunakan MySQL apa segala macamnya. Yang jelas, kalau misalnya kalian mau cari yang jelas-jelas saja, kalian bisa pakai yang namanya Supabase. Jadi kalau misalnya kalian aku bisa kasih tahu, Supabase itu adalah salah satu DBMS yang paling aku suka banget. Yang paling aku suka banget, yang lagi aku demand untuk bisa disponsorin. Sorry, untuk lagi disponsorin juga tentunya, dan kurang lebih seperti itu sih. Kalian harus ngerti juga yang paling penting sih Supabase yang paling penting untuk membuat kalau misalnya kalian mau nyetor database apa segala macamnya gitu. So jadi kurang lebih seperti itu untuk back end-nya ya. Jadi di sini kalau misalnya kalian belajar, sama lagi itu kalian juga harus belajar API, guys. Kalian juga harus belajar API, bagaimana caranya mengambil data dari satu server ke server lain, bagaimana caranya membuat sebuah data, membuat sebuah gini-gini apa segala macamnya. Kalau misalnya kalian udah ngerti REST, JSON, gRPC, udah ngerti REST apa JSON, sama lagi satu juga kalau yang di demand sekarang sih lebih banyak pakai REST sih. REST ya, lebih banyak REST. Terus juga sama bikin autentikasi juga. Salah satu autentikasi itu lebih penting juga kalau misalnya kalian mau belajar autentikasi kayak login pakai sistem form login gitu. Misalnya pakai JSON Web Tokens boleh, Basic Auth boleh. Dari kalau misalnya kalian pakai Next.js, itu ada Next Auth, itu kalian bisa integrasi juga. Token Auth one time authentication atau cookie base juga boleh kayak gitu sih. Tapi ini kayaknya cookie base ini agak sulit juga sih untuk belajar kalian. Tapi yang penting kalian juga harus belajar JWT sama Basic Auth aja sih. Kalau cukup sih kayaknya. Kalau JSON Web Token sama Basic Auth itu udah cukup. Terus untuk
Sebentar, sama lagi satu juga. Oh ya, sama kalau misalnya web security knowledge ini kayaknya opsional sih. Harus kalian pelajari juga karena kayak misalnya SSL atau HTTPS course apa segala macam itu kalian juga harus ngerti juga. Karena apa namanya karena sekarang tuh lagi sering banget ada yang kena DDoS. Apa namanya sering kena DDoS servernya gitu. Jadi kalian harus ngerti bagaimana caranya kalian harus membuat aplikasi kalian itu lebih secure dan tanpa harus kena apa-apa segala macamnya gitu. Nah, itu sih kurang lebih kalau misalnya kalian harus belajar ini sih kayak apa ya, message broker itu boleh juga pakai RabbitMQ atau pakai Kafka juga boleh. Jadi kayak message broker ini kayak sistem chatting gitulah, sistem chatting atau sistem kayak interaction gitu kan yang sering banget dipakai. Terus ya jadi kurang lebih seperti itu. Untuk back end jadi banyak banget sih yang kalian harus pelajari sebenarnya untuk back end. Nah, kalau untuk full stack, jadi kalau misalnya full stack itu dia ngambil semuanya sih. Literally semuanya, secara literatur apa segala macamnya itu semuanya dia ngambil. Jadi dia kayak solo leveling gitu bisa dibilang ya. Dari kalau misalnya back end sama front end itu dia tuh ngambil semua, dia tuh mengambil lingkup semuanya gitu. Kayak front end-nya itu kayak ngedesain semuanya, terus back end-nya itu bikin datanya semuanya kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Terus untuk game developer ini agak sedikit berbeda ya, karena game developer itu tergantung dari tergantung dari kaliannya sih. Tergantung dari kaliannya kalau misalnya mau bikin game developer yang ada dua sih sebenarnya, ada client side sama server side. Server side ini agak apa ya? Ini agak sulit kalau aku bisa bilangnya, karena aku udah pernah coba untuk bikin server di di game gitu kan, tapi agak susah banget. Susah banget aku, apalagi harus belajar Linux, belajar belajar Apache ya, belajar Apache apa segala macamnya, itu agak sulit aku kalau bisa bilang. Nah, di sini tuh kalian harus juga belajar game mathematics itu ada linear, ada vektor, matrix, geometri, linear, transformation, affine space. Ya, ini kalian harus belajar matematika. Terus kalian harus juga belajar yang namanya perspektif, ortogonal, terus ada Euler space. Pokoknya intinya kalian harus belajar matematika lah, kayak gininya Doom sih literally. Jadi kan kalau Doom itu game itu tuh berdasarkan matematika sih, berdasarkan matematika banget. Dia juga ada square root. Square root tuh kayak akar pangkat, ya square root tuh apa ya? Square root bahasa Indonesia ya. Square root bahasa Indonesia. Square root bahasa Indonesia tuh square root language. Akar pangkat. Oh, akar pangkat. Iya, kalau misalnya dia bikin lampu aja dia pakai akar pangkat gitu loh. Dia pakai akar pangkat untuk bikin lampu doang, itu tuh kalian harus tahu juga tuh gimana penghitungannya gitu kan. Tapi aku bener-bener nggak ngerti sebenarnya bikin pemrograman seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar, ya kalian harus belajar roadmap seperti ini. Decision learning, artificial, dan juga kalian harus belajar juga yang namanya artificial learning. Kalau misalnya kalian mau bikin aplikasi yang aplikasi yang berkayak apa ya, kayak tembak-tembakan gitu, GTA gitu mungkin, itu pakai artificial neural network gitu. Gimana caranya mereka bisa ngambil mobil, gimana caranya bisa berantem, kayak gitu tuh kalian harus ngerti juga kalau kalian pengen belajar game developer. Terus di sini juga kalau misalnya kalian malas untuk belajar apapun, di sini ada technical writing, mau bikin content marketing apa segala macam, konten SEO apa segala macamnya, SEO, ngerti-ngerti yang kayak gitu-gitu. Di sini kalian belajarnya. Di sini kalian belajar technical writer, terus ada TypeScript tentunya. Jadi di sini aku juga baru belajar TypeScript juga. Belajar TypeScript tuh literally nggak wasting time juga sih. Jadi sebenarnya sama kayak JavaScript, cuman lebih better lah gitu. TypeScript is better gitu. Ya, aku banyak banget sih belajar. Kalau sekarang JavaScript juga apa segala macam. Ini adalah salah satu pertanyaannya, questionnya dari JavaScript. Windows scroll to terus di sini auto scroll to the top of the page. Already know that. Prepare to save your progress. Oh, jadi kalau misalnya kalian mau melihat pertanyaannya, pertanyaan seperti ini, kalian bisa perlu kalian bisa login untuk bisa ngelihat progresnya seperti apa gitu. Kalau misalnya kalian mau
ngetes ngetes pengetahuan kalian tentang JavaScript atau TypeScript yang tadi yang di bagian mana tadi ya, roadmap. Aku bakal hilangin anjir. Di bagian sini. Di bagian JavaScript, Node.js sama React ini. Itu sih yang kurang lebih untuk kalian pengen. Kalau misalnya kalian mau ngetes bagaimana caranya kalian belajar gitu. So, ya, jadi jadi ini sebenarnya video iseng aja sebenarnya. Aku sebenarnya ngobrol apa gitu, aku nggak tahu juga. Tapi yang jelas mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke kalian semua, bagaimana caranya kalian bagaimana kalian untuk mendesain untuk membuat sebuah program, membuat aplikasi sebuah roadmap. Sebenarnya sih ini sebenarnya opsional juga kalau misalnya kalian lebih better untuk belajar roadmap, atau mungkin kalian belajar tanpa roadmap juga nggak apa-apa gitu kan. Belajar nggak apa-apa belajar yang lain, belajar yang tanpa roadmap atau boleh, atau tanpa tapi belajar ebook juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas kalian juga harus ngerti apa yang kalian pelajari, apa yang kalian pelajari itu ngerti. Kalau misalnya kalian belajar front end aja. Kalau misalnya belajar back end aja gitu. Itu sih yang kuncinya tuh seperti itu. Dan juga kalian harus juga ahli dalam kalian juga harus ngerti satu bahasa dulu. Belajar satu bahasa dulu. Kalau misalnya kalian udah belajar satu bahasa dan udah bisa bikin aplikasi di satu bahasa itu, kalian boleh dah belajar yang lain gitu. Misalnya kayak kalian belajar JavaScript, udah ahli banget kalian belajar JavaScript, apalagi boleh dah kalian belajar PHP, belajar belajar JavaScript, belajar Python juga boleh kayak gitu. Tapi yang jelas di JavaScript-nya ini kalian juga harus sudah buat aplikasinya. Berbasis bahasa kalian, dan juga sudah diupload ke GitHub dan pamerin dah ke semuanya gitu kan. Pamerin semuanya dan bikin aplikasi kalian itu bisa dilihat sama banyak orang gitu, supaya nanti kalian tahu mereka tahu gitu bahwa wah, ini orang ahli banget nih pakai JavaScript gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Itu sistem flexing yang sangat luar biasa ya kalau bisa dibilang untuk jadi seorang programmer gitu. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah sudah menonton video ini, sudah ngeklik video ini, walaupun memang agak nggak jelas literally, tapi aku baru bangun literally gitu kan. Dan ya, semoga masukan dari aku tuh semoga masukan dari aku untuk kalian para developer, calon developer di luar sana mengerti lah, understood what I'm saying. Dan ini benar-benar pure dari hati aku banget. Ngomongnya heart to heart gitu kan. Dan ya, kurang lebih seperti itu. So thank you guys so much untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini, and I will see. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalian like. Kalau misalnya kalian suka sama video yang seperti ini, kalian subscribe. Kalau misalnya kalian nggak suka sama videonya, kalian bisa dislike videonya. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komen kalau misalnya kalian suka sama videonya, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.